Hai semua, welcome back to The Girl Boss Diary. Hari ini aku bakal buka halaman spesial banget dari diaryku tentang perjalanan panjangku dari seorang pegawai kantoran menuju entrepreneur. Kalau kamu lagi dengerin podcast ini, mungkin kamu juga mulai mikirin gimana caranya pindah dari kerja kantoran yang nyaman ke dunia entrepreneurship yang seru sekaligus penuh tantangan. Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng. Sejak awal karier, aku pikir hidup paling ideal adalah bekerja di perusahaan besar. Aku menikmati kestabilan hidup yang ditawarkan oleh rutinitas kantor. Datang jam 8 pagi, pulang jam 5 sore, gaji bulanan yang pasti masuk rekening, bonus tahunan yang selalu dinanti-nantikan, fasilitas-fasilitas keren seperti asuransi kesehatan, tunjangan makan, bahkan liburan yang didukung penuh oleh kantor. Awalnya, aku merasa sangat nyaman dengan semua itu. Namun seiring waktu berjalan, aku merasa semakin gelisah. Seperti ada suara kecil di dalam diriku yang terus bertanya, apakah ini yang aku inginkan sampai tua nanti? Apakah aku sudah memaksimalkan potensiku? Aku mulai merasakan bahwa kreativitas dan passionku semakin lama semakin terbatasi oleh aturan dan rutinitas perusahaan yang kaku. Setiap malam aku mulai merenung dan menuliskan berbagai ide bisnis di jurnal kecilku. Berbulan-bulan ide tersebut hanya sekadar tulisan tanpa tindakan nyata. Sampai akhirnya ada satu titik di mana aku nggak tahan lagi dengan perasaan stuck ini. Aku merasa harus segera melakukan sesuatu yang berarti untuk diriku sendiri. Di titik inilah keputusan besar itu akhirnya aku ambil, resign dari pekerjaan yang selama ini memberiku kestabilan. Momen ketika aku menyerahkan surat resign ke bosku benar-benar tak terlupakan. Rasanya seperti melompat dari tebing tinggi tanpa mengetahui apakah di bawah sana ada air atau bebatuan. Ada rasa bebas sekaligus takut yang bercampur jadi satu. Aku ingat jelas bagaimana tanganku gemetar, jantungku berdegup kencang, tapi juga ada semacam kelegaan besar karena akhirnya aku mengambil langkah yang selama ini cuma jadi mimpi. Di awal masa entrepreneurshipku, aku sangat optimis. Aku pikir, dengan ide dan semangat saja, semuanya pasti akan lancir. Aku mulai dengan penuh antusiasme, menginvestasikan tabungan yang kukumpulkan selama kerja bertahun-tahun ke dalam bisnisku. Awalnya semua tampak lancar, aku berhasil launching produk pertamaku, dan respons dari teman-teman dan keluarga pun positif. Namun realita tak seindah ekspektasi. Beberapa bulan setelah launching, aku mulai menghadapi berbagai tantangan yang sama sekali nggak pernah terpikir sebelumnya. Penjualan menurun drastis, persaingan makin ketat, dan modal yang aku miliki perlahan mulai menipis. Aku pun mulai panik. Ada banyak malam aku nggak bisa tidur karena terus memikirkan bagaimana cara mempertahankan bisnis ini. Di titik ini, aku sempat merasa sangat down. Pikiran untuk kembali bekerja kantoran muncul berkali-kali, menggoda dengan janji kestabilan yang selama ini aku tinggalkan. Tapi aku selalu ingat alasan utama kenapa aku mengambil keputusan besar ini. Aku ingin bebas mengekspresikan diri dan benar-benar hidup sesuai passion. Pelan-pelan aku belajar bahwa entrepreneurship jauh lebih kompleks dari sekadar memiliki ide kreatif. Ini soal ketahanan mental, kedisiplinan tinggi, serta kemampuan untuk terus bangkit setelah mengalami kegagalan berkali-kali. Aku belajar tentang manajemen keuangan dengan lebih bijak, cara merencanakan strategi bisnis yang matang, bahkan belajar soal marketing digital yang sebelumnya sangat asing bagiku. Perlahan-lahan aku mulai bergabung dengan komunitas entrepreneur yang ternyata sangat membantu. Mereka nggak hanya jadi teman diskusi, tapi juga jadi motivasi untuk tetap bertahan di saat-saat sulit. Aku juga belajar banyak dari mentor-mentor hebat yang nggak pelit berbagi pengalaman. Dukungan dari orang-orang ini menjadi bekal besar dalam perjalananku sebagai seorang entrepreneur. Setiap kegagalan yang aku alami berubah menjadi pelajaran berharga. Setiap tantangan yang aku hadapi justru membuatku makin kuat dan cerdas dalam menjalankan bisnis. Aku sadar bahwa proses ini tidak mudah, tapi sangat berharga untuk pertumbuhan diri aku. Jadi, buat kamu yang sekarang sedang mempertimbangkan transisi dari employee menjadi entrepreneur, aku mau kamu tahu bahwa perasaan takut, ragu, atau bingung adalah sesuatu yang wajar. Tapi jangan biarkan perasaan itu menghentikan langkah kamu. Jadikan rasa takut sebagai bahan bakar untuk terus maju.
Percayalah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawa dampak besar di masa depan. Ingat selalu bahwa kesuksesan bukan hasil instan, melainkan akumulasi dari kerja keras, konsistensi, dan keberanian kamu untuk terus mencoba. Kamu jauh lebih tangguh dari yang kamu kira, dan perjalanan ini, sesulit apapun, pasti akan sangat worth it. Semoga ceritaku hari ini memberikan kamu inspirasi dan semangat untuk terus melangkah. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap semangat dan ingat bahwa kamu pasti bisa sukses.